Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali pada pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hereditas pada manusia. Hereditas adalah penurunan atau pewarisan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Variasi pada sifat manusia itu beraneka ragam, contohnya seperti lidah menggulung, kemudian ada juga yang tidak bisa menggulung, kemudian ibu jari bisa melengkung ke belakang, dan ada juga yang tidak bisa melengkung ke belakang. Kemudian selain itu, contohnya ada yang memiliki lesung pipit dan ada juga yang tidak memiliki lesung pipit. Kemudian dari ukuran tinggi badan pun berpengaruh pada variasi sifat fisik pada makhluk hidup. Kemudian ada juga yang cuping telinga yang terpisah dan cuping telinga yang melekat. Selain itu ada juga pedigree. Pedigree adalah peta silsilah keluarga. Pedigree merupakan diagram yang menunjukkan penurunan karakter-karakter tertentu dari leluhur pada keturunannya dari generasi ke generasi berikutnya dalam satu populasi. Sedangkan manfaat pedigree pertama, mengatur untuk menghindari munculnya penyakit-penyakit keturunan. Yang kedua, mempertahankan sifat-sifat yang unggul dalam keluarga. Yang ketiga, memperbaiki mutu genetik keluarga. Penentuan jenis kelamin, determinasi seks pada manusia, yaitu jenis kelamin ditentukan berdasarkan tipe XY gonosom. Kemudian gonosom Y merupakan faktor penentu jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin pada manusia dikendalikan oleh sepasang kromosom seks, yaitu XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Contohnya, variental XX pada perempuan kita silangkan dengan XY pada laki-laki, menghasilkan gamet X untuk perempuan dan XY untuk laki-laki, sedangkan filialnya atau keturunannya menghasilkan XX perempuan dan XY laki-laki. Maka kemungkinan anak lahirnya yaitu laki-laki dan perempuannya itu sama, yaitu sekitar 50%. Ada juga penentuan jenis kelamin saat terjadi proses fertilisasi. Yang pertama, setiap ovum mengandung satu buah kromosom, yaitu kromosom X. Sementara itu, satu sel sperma mengandung satu buah kromosom, yaitu kromosom X atau Y. Apabila ovum dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X, maka zigot akan mengandung dua buah kromosom X, sehingga keturunan yang dihasilkan akan berjenis kelamin perempuan. Kemudian yang kedua, apabila ovum dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom Y, maka zigot akan mengandung satu buah kromosom X dan satu buah kromosom Y, sehingga keturunan yang dihasilkan akan berjenis kelamin laki-laki. Teori kemungkinan pada jenis kelamin adalah perbandingan antara peristiwa yang diharapkan dengan peristiwa yang mungkin terjadi pada kemunculan jenis dalam suatu perkawinan. Rumus teori kemungkinan sebagai berikut. L plus P pangkat N. Keterangannya, L kemungkinan lahir anak laki-laki 50% sama dengan setengah. P kemungkinan lahir anak perempuan sama dengan 50% sama dengan setengah. N jumlah anak yang diharapkan. Penentuan rumus teori kemungkinan jenis kelamin ada beberapa cara. Yang pertama, jika jumlah anak yang diharapkan 1, maka L plus P pangkat 1 sama dengan 1 plus P. Jika jumlah anak yang diharapkan 2, maka L plus P pangkat 2 sama dengan L pangkat 2 plus 2 LP plus P kuadrat. Jika jumlah anak yang diharapkan 3, maka L plus P pangkat 3 sama dengan
3L pangkat 3 plus 3L2P plus 3LP2 plus P3 dan seterusnya. Penentuan yang kedua, yang pertama, jika jumlah anak yang diharapkan 4 orang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan, rumus yang dipilihnya adalah 6L pangkat 2 P pangkat 2. Dan jika jumlah anak yang diharapkan 4 orang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan, rumus yang dipilihnya adalah 4L pangkat 2 dikali P. Contohnya, Roni menikah dengan Rini. Mereka merencanakan mempunyai 4 orang anak, yaitu 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Berapa persen kemungkinan harapan keluarga tersebut? Jawabannya 6L pangkat 2 dikali P pangkat 2 sama dengan 6 dikali setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 2 dikali 100 sama dengan 37,5%. Golongan darah saat ini dikenal 3 sistem penggolongan darah, yaitu sistem ABO, sistem MN, dan resus. Namun penggolongan darah ini di Indonesia itu pada umumnya hanya menggunakan sistem ABO dan resus. Penentuan golongan darah berdasarkan ada atau tidak adanya kandungan antigen tertentu dalam darah. Golongan darah ABO dikemukakan oleh Karl-Heinz Landsteiner, yaitu ilmuwan Australia, peraih Nobel pada tahun 1930. Berdasarkan perbedaan kandungan aglutinogen, antigen, dan agglutinin antibodi, darah dibagi menjadi 4 golongan, yaitu A, B, AB, dan O. Agglutinogen atau antigen merupakan sejenis glikoprotein yang terdapat pada permukaan eritrosit. Jika agglutinogen ditransfusikan pada golongan darah yang tidak cocok akan diketahui sebagai antigen atau benda asing. Sementara agglutinin atau antibodi merupakan protein yang dihasilkan oleh sel limfosit B dalam plasma darah atau serum untuk merespon adanya antigen atau benda asing. Nah, penggolongan darah sistem ABO ini berdasarkan jenis antigennya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa golongan darah A, genotipnya penulisannya I pangkat A, I pangkat A atau I pangkat A pangkat I kecil. Itu termasuk ke dalam antigen B. Kemudian untuk golongan darah B, I pangkat B, I pangkat B atau IB, I antigen A. Sedangkan AB penulisannya I pangkat A, I pangkat B, sedangkan antibodinya tidak ada. Untuk golongan darah O, I kecil, antigennya itu anti A dan anti B. Contohnya, seorang wanita bergolongan darah A menikah dengan seorang laki-laki bergolongan darah B. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah anaknya? Jawabannya yang pertama, pariental yang pertama, betina, I pangkat A, I disilangkan dengan I pangkat B, I. Gametnya yaitu I pangkat A, I untuk betina, untuk jantan I pangkat B dan I. Sedangkan hasil keturunannya yaitu golongan darah AB 25%, golongan darah A 25%, golongan darah B 25% dan golongan darah O 25%. Sedangkan yang kedua, sistem MN dikemukakan oleh Karl-Heinz Landsteiner dan Philip Levin berdasarkan jenis antigen glikoprotein yang terdapat pada membran eritrosit yang disebut glikoporin A. Glikoporin dibagi menjadi 2, yaitu antigen glikoporin M dan antigen glikoporin N. Seorang wanita bergolongan darah N menikah dengan seorang laki-laki yang bergolongan darah MN.
Bagaimanakah kemungkinan golongan darah anak pada anak-anaknya? Variantalnya, pada ibunya I pangkat M, I pangkat M, golongan darah M, disilangkan dengan I pangkat M, I pangkat N, golongan darah M, N pada ayahnya. Gametnya I pangkat N untuk ibunya, sedangkan untuk ayahnya I pangkat M dan I pangkat N. Sedangkan filialnya mencarinya menggunakan tabel. Kenapa? Karena pada ayahnya itu menghasilkan 2 gamet, yaitu untuk ibunya I pangkat N, untuk ayahnya I pangkat M dan I pangkat N. I pangkat M disilangkan dengan I pangkat M menghasilkan I pangkat M, I pangkat M. Sedangkan I pangkat N disilangkan dengan I pangkat M menghasilkan I pangkat M, I pangkat M. Sehingga golongan darahnya menghasilkan golongan darah M dan golongan darah MN, yaitu 50%. Yang selanjutnya yaitu sistem Rhesus atau RH. RH dikemukakan oleh Karl Landsteiner dan Alexander S. Weiner. Dia menemukan antigen pada membran plasma sel darah merah kera Rhesus macacamulata yang juga ditemukan pada sel darah manusia. Berdasarkan ada atau tidaknya antigen tersebut, dibedakan 2 macam golongan darah, yaitu RH atau Rhesus positif dan Rhesus negatif. Golongan darah RH positif mengandung antigen Rhesus dan menunjukkan reaksi positif atau penggumpalan terhadap antibodinya zat anti D. Sementara golongan darah Rhesus negatif tidak mengandung antigen Rhesus sehingga reaksi terhadap antiserum Rhesus menunjukkan reaksi negatif, tidak terjadi penggumpalan. Rhesus adalah protein yang disebut juga dengan antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Adapun pengaruh Rhesus pada suatu perkawinan itu sangat mempengaruhi pada keturunannya. Contohnya, jika wanita berRhesus positif memiliki suami berRhesus positif, maka anak-anaknya akan memiliki darah Rhesus positif dan negatif. Embrio yang dikandung ibu, baik Rhesus positif maupun Rhesus negatif, akan lahir dengan selamat karena tidak terjadi penggumpalan. Diagram perkawinannya adalah untuk variantalnya pada ibunya R besar H kecil H besar atau RH positif disilangkan dengan pada ayahnya R besar H kecil H kecil atau RH positif. Gametnya yaitu RH R kecil H kecil, kemudian pada ayahnya R besar H kecil dan R kecil H kecil, menghasilkan filialnya R positif, kemudian R negatif, R positif, R negatif, yaitu bayinya lahir dengan selamat. Jika wanita Rhesus negatif memiliki suami Rhesus positif, anak-anaknya akan memiliki darah Rhesus positif dan Rhesus negatif. Jika embrio yang dikandung Rhesus negatif, tidak akan terjadi penggumpalan. Tetapi jika embrio yang dikandungnya Rhesus positif, pada awal darah ibu itu tidak membentuk antibodi, namun pada bulan-bulan akhir kehamilan gerakan dan berat janin meningkat sehingga mengakibatkan pecahnya pembuluh kapiler plasenta. Hal tersebut menimbulkan terjadinya perembesan darah janin yang mengandung antigen Rhesus ke dalam darah ibu. Antigen Rhesus darah janin menyebabkan darah ibu membentuk antibodi untuk melawan antigen Rhesus bayi. Pada umumnya, anak pertama yang dikandung akan lahir dengan selamat karena
jumlah antibodi ibu yang terbentuk secara perlahan-lahan belum banyak. Namun pada kehamilan anak rhesus positif kedua, ketiga dan seterusnya akan mengalami eritroblastosis fetalis karena antibodi yang sudah terbentuk dalam darah ibu pada saat kehamilan pertama dapat menggumpalkan darah bayi pada kehamilan berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat diagram perkawinannya. Varietal yang pertama pada ibunya rhesus negatif disilangkan dengan ayahnya rhesus positif menghasilkan gamet R kecil H kecil. Kemudian untuk ayahnya R besar H kecil R kecil H kecil. F1-nya atau keturunan yang pertamanya R besar H kecil R kecil H kecil atau rhesus positif. Anak kelahiran yang pertama akan lahir dengan selamat. Anak kedua, ketiga dan seterusnya akan mengalami eritroblastosis fetalis. Eritroblastosis fetalis merupakan penyakit anemia akut karena sel-sel darah merah mengalami hemolisis. Anemia akut ini akan terjadi terus-menerus dan anak tersebut harus mendapatkan donor darah yaitu tiap beberapa bulan sekali karena darahnya itu atau eritrositnya itu mengalami penurunan. Sedangkan R kecil, H kecil, R kecil, H kecil atau rhesus negatif, bayinya akan lahir dengan selamat. Yuk kita amati peta silsilah hemofilia darah yang sukar membeku pada kerajaan Inggris. Pedigree hemofilia pada kerajaan Inggris dapat dilihat bahwa akan menurun atau akan terjadi lagi hemofilia pada keturunan seterusnya. Nah, dari peta silsilah ini kita bisa membuat peta silsilah sendiri pada keturunan kita, apakah keturunan kita itu akan mengalami penyakit yang kita alami. Pelajaran kita kali ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.